Tapi kita akan langsung masuk ke draft ban and pick di game yang pertama. Tim Liquid ID akan ada di blue side. Dengan langsung menutup ke arah Hanzo juga terselip di sana. Dan kalau di meta yang sekarang nih, Bejon. Lebih diuntungkan first atau second di meta yang sekarang? Kayaknya second dah. Second, tetap second. Tetap second. Walaupun secara data win rate blue side lebih tinggi. Saya rasa secondnya bisa lebih siapin banyak strat. Lebih kayak cheese pick Ya, gitu. karena kalau di pick kalau second pick, pick ketiga bisa langsung pick dan juga bisa langsung ban. Jadi bisa bukain banyak strat juga. Oke, jadi lebih enak di red side katanya. Dan sekarang akankah red side tersebut dimanfaatkan oleh Onyx? First pick yang akan diambil, Harit kah? Suyu. Oke, karena mungkin Harit trade masih ada Granger juga ya. Ya mungkin gitu, tapi Harit ini lumayan mahal sih. Mahal ya? Mahal. Apalagi tangannya si Xavero, nah itu dia. Langsung diambilkan Xavero kan. Karena mungkin karena USK itu memang terlalu pede sama, bukan USK sama Iron Shiki itu terlalu pede sama Granger sih. Jadi rasa kayak, tapi kemarin dia baru bukan kemarin sih, ingat dia main lawan siapa di lawan Kara itu langsung di pick off, habis itu langsung mati, langsung dan mereka dapat bot. Dia lawan Harit juga itu matchupnya. Bingung ya? Alright, tapi kembali lagi ini dia Hilda ya, yang lagi up banget seperti apa yang Bejon bilang, emang meta assassin yang sudah mulai bermunculan, tapi ya combo Joy Hilda dan Hayabusa. Hayabusa Kairi. Hayabusa Kairi, wah. Ini flashback ke M4 di sini sih, tempat yang sama nih. Flashback. Iya, flashback yang sama. Tempat yang sama, perasaan yang berbeda. Semoga berbeda sih, karena kalau melihat Kairi di M4 kan agak sedikit sedih ya. Sangat sedih sih. Tapi Grangernya di ban sekarang. Iya, iya. Karena mereka mungkin dari TL ini lebih ngutamain main combo ya berarti ya Johet Hilda. Atau lebih ngutamain setupnya dulu, jadi biarkan Iron Shiki apapun hero-nya bisa di enable gitu ibaratnya. Bisa semua sih, tapi yang menariknya dulu dia nggak ambil Kalia sama sekali sih. Iya benar. Iya, iya. Gak jadi perebutannya. Gak terlalu cocok juga gak sih? Terakhir mungkin yang paling bagus dari tim ID pakai Kalea ya Widdy. Yang paling apa? Paling agresif, paling oke. Dairen gak sih? Di tim Indonesia? Beda, Romer iya, maksudnya. Ya, maaf. Ya tapi kalau tim Filipina itu dikasih Kalea pasti ambil gitu loh. Iya, pasti di atas ambil. Pasti di atas kayak, why nggak pede kah? Ataukah mereka udah trial and error di liganya duluan? Karena kan kita lagi ada jeda ya. Ada mungkinan itu karena Ngaruh juga ya? ngaruh juga. Soalnya Pasti mungkin kalau di screen pasti udah dicoba ya. pasti coba. Tapi kalau sekarang walaupun mereka tetap ada breaknya, mereka tetap scream sih guys. Iya ya. Tapi di secara kompetisinya Ya, ya. secara kompetisi ya. Alright. Chow Ben, Moskov Ben juga. Dan pick keempat dari Onyx menuju ke arah Farsa. Apa god lane yang tersisa buat Iron Shiki so far nih? Best buat tim Liquid, John? Kayak ini Bruno kah? lebih ke Bruno sih. Lebih ke Bruno. Valde juga masih bisa, cuman ada Hayabusa sih. Dulunya bukan pick yang sangat bagus sih. B ada sih dulu dari picknya. Kemarin dia juga pakai Cloud kan si Iron Shiki. Cuman di sini Lane jauhnya barengnya sama Haya ya soalnya ya. iya. Oke, tapi kita akan lihat god lane apa yang akan diamankan juga beserta dengan satu hero bagi Yeskiel. Ini soalnya masih banyak banget kan dari segi opsinya. Kayaknya bakal menarik kalau misalkan tiba-tiba Beatrix Eve. Wow. Dia like simpan sesuatu sih kalau dia gak mau pick goal lane di atas sini ya. Oke, Novari ya. Dan Beatrix ini pernah dibawakan juga. Tapi waktu itu Granger Novaria. dua. Tapi ini Projectile kayak ya? classical combo aja, kayak classical Iya, combo. Cuma di mungkin ini. minimnya di magic damage aja sih di sini. Poke aja berarti ya. Ya. Iya. Oke, ini kita udah gak lama juga ngeliat Novaria ya. Iya, jadi mereka kirinya lagi pakai pok komposisi. Cuma kalau lawan pok komposisi dan hilang kanan sebenarnya gak terlalu bagus sih draftnya ini. Iya. Kalau gak ada Gatot Kaca juga. Kiri bener-bener main pok loh ini. Agak menarik ya, padahal Zeus tadi mention Onyx yang possible bawain surprise, kita malah dikejutkan sama Liquid. Alright, Iya. dan terima kasih Bejon. Kita Makasih juga. akan melihat juga game 1 bersama-sama yang akan dipandu oleh dua caster kita. Akan ada Ranger Mas dan juga Goni yang sudah siap di sana. Oke, thank you so much untuk para panelis kita, luar biasa. Dan tentunya hari ini akan mengawal di match yang kedua untuk menentukan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Bersama saya Ranger Mas dan juga partner saya. Goni tentunya dan ya welcome ke SPS Mobile Masters dan tampaknya kita berada di tepat di belakang atau mungkin di depan dari penonton TLID di sini, Ci.
Tapi tentunya kita bakal menyaksikan prediksi dari kita berdua. Yang dimana ini prediksi kalau saya pribadi. Oke. Ini akan jadi match yang cukup beratan, kemungkinan akan 3-2, Goni. Gue juga setuju 5 game, cuman gue tentunya sebagai Onyx fan emang. Onyx 3-2. Oke kalau gitu. Kebalikannya saya yang Liquid 3-2. It's oke. Tapi untuk memeriahkan pertandingan di match kedua. Tadi Sidor Senayan, mana tepuk tangannya? Tentunya panas. Dan ya, kita akan membuka game yang pertama dalam partai Best of 5. Oke, let's go to the lane of down. Ingat, single eliminasi. Gak ada lagi kesempatan. Kalah di sini, mereka akan gugur. Best of 5 menentukan lanjutkah karir mereka di hari ini. Tidak ada nyawa. Nggak ada. Match yang pertama sudah kita lihat di mana Bigetron tidak bisa mendapatkan kemenangan dan ya pulanglah sudah. Namun oke, Land of Dawn tampaknya kalau kita ngeliat 3 flicker dari kiri dan juga kanan ya Ci ya. Yes, ini agak cukup unik ya Goni ya. Kita melihat di mana tim fight dari backline Insurance yang dari tim Liquid ini sangat banyak. Mereka punya Beatrix, mereka punya Novaria. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah Kiboy. Tadi kita bertanya-tanya initiate power apa yang akan digunakan. Cuma Chow sudah di-ban dan akhirnya Gatot Kaca lah sebuah jawabannya. Agak sedikit mau nggak mau, cuman ada masuk akalnya juga Ji. Yes. Ada Beatrix, ada Novaria yang mungkin berada di area belakang dan kalau Avatar of Guardian-nya connect, itu bisa tentunya yang memenangkan team fight untuk Onyx sendiri. Karena menurut gue wise decision banget menuju ke arah Chow. Itu bakal mengurangi power dari Beatrix dan juga Novaria kalau mereka harus banget pakai Purify. That's why Chow ditutup dan sekarang mereka pakai Gatot Kaca. Sekalipun Gatot Kaca masuk, Iron Siki masih punya power akan hal tersebut. Cuma kita menyaksikan di mana Aran bakal coba di take down. Satu ball point kill sangat berharga ketika mereka akan memperebutkan satu turtle Goni. Ya tentunya tempat-tempatnya bahkan spell aja belum ada yang ke-trigger Ji. Jadi masih bisa dibilang 8 hero ya. Selain pemegang Retribution ini masih aktif yang mungkin lebih all out lagi ketika melihat turtle yang pertama sudah hadir di Land of Dawn. Oh wait, mereka ngasih waktu untuk Kairi untuk dapetin purple buff. Tandanya, chance untuk Kairi bisa memperebutkan ke arah turtle ini punya waktu loh. Karena punya purple dan dia kalau misalnya lepaskan orange menurut aku pribadi kalau berhasil adu retribution is no problem. Worth it at all. Tapi lihat di arah belakang sana, mereka harus seorang Suns. Flicker forward defensive, dikeluarkan dari ejector Kiboy. Gak ada Avatar of God, dia dapatkan satu poin kill habis didapatkan para pasukan dari tim Liquid. First blood di tengah dari seorang Pavian. Meanwhile, Cherokee mencegah seorang Aran. Masih terbagi dua dan Aran ter-take down. Pertukaran barter yang cukup worth it antara Aran dan juga Kiboy. Ya, tapi tampaknya ingat Oji, tim Liquid mereka berhasil mendapatkan neutral objektif. 1 tuker 1, oke. Tapi tim Liquid untuk ronde pertama Turtle sudah dimenangkan oleh mereka. That's right. Flicker for defensive tapi nampaknya Winnie akan jadi target utama. Ejector menuju ke sang Kiboy. Dan dengan adanya satu initiate power Winnie ketika Turtle tadi dan dia sekarang nggak punya skill escape mechanism. But it's okay. Masih totally worth it. Karena Turtle-nya didapatkan kecuali Turtle-nya enggak. Benar. Itu case-nya berbeda Goni. Nah, sekarang Onyx mereka ngebales juga ya. At least ada sedikit kompensasi. Menandakan tim Liquid ini nggak boleh overextend. Tadi mungkin ada sedikit miskalkulasi. Yes. Mereka terlalu agresif dan berhasil dipunish oleh Onyx. Dan sekarang turun temponya. Gold bisa dibilang sama. Dan ya mereka tidak mau terlalu gegabah nih kedua tim. Dan kalau misalnya overcommit aku setuju banget sama Goni. Karena mereka harusnya ingat kalau misalnya tadi tim fight sebelumnya. Dari Kiboy yang nggak punya Avatar of Guardian. Case-nya berbeda. Sekarang Kiboy udah punya. Dan kalau kondisi itu akan terjadi berulang kali, ini akan membuat Iron Siki sih sebenarnya yang problem. Dia akan benar-benar di zoning out sama Savero. Dan Savero walaupun dengan satu assist saja, tapi dia laning-nya owning. Dan itu berat sekali. Astaba Force, mengejar seorang Suns, menuju ke belakang, tanpa ada power dan unbreakable. Kiboy itu mendapatkan satu moment kill dari sosok seorang Winnie. Satu overcommit yang dilakukan Winnie. Winnie, what happened? Oh, baru saja kita sudah bilang bahas tim Liquid. Ya jangan terlalu overcommit. Overcommit banget itu tadi. Terlalu agresif, mengetahui tadi mungkin ya memang targetingnya ke arah Suns. Tapi dengan wings by wings play aja, itu udah sedikit melakukan outplay. Kali ini ya Onyx sedikit memegang kendali dan kalau kita ngeliat dari farmnya juga. Kairi level 8 dan ya sama-sama level 8.
netral objektif yang kedua, ini akan menentukan sih siapa yang akan lebih memegang pertandingan nanti di mid game. Tapi jujur kalau kita bisa bicara di depan sana dengan adanya sosok Aran terkena Shadow Kill ke arah belakang Jeskiel. Masih bisa selamat tapi satu buah quad Shadow menyelamatkan Kairi. Tidak berhasil masuk WD. Terperangkap Flicker for defensive nampaknya menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx. Apakah dia owning the station dari Turtle? Dan Avatar of Guardian! Kiboy! Berhasil mendapatkan seorang WD tapi ternyata ter-outplay! Outplay from WD! Meanwhile Kairi berhasil mendapatkan satu buah Turtle dengan kehilangan sosok seorang Kiboy. Goni, is it worth it or no? Ini menurut aku Onyx sedikit untung. Mereka dapetin netral objektif, hanya roamernya aja Ji yang ditumbangkan. So it's okay. Tim Liquid lagi dan lagi good outplay kali ini dari mereka. Malah Onyx yang sedikit overcommit dengan miskalkulasi damage. Wow, tapi aku suka banget ketika melihat Suns kembali lagi bermain dengan cukup agresif. Ya. Karena jujur, untuk beberapa belakangan ini, aku nggak ngelihat agresivitas dari Suns. Dia di outplay. Malah kalau ngomongin karena Yeskiel, yang harusnya dari data statistik beberapa belakangan match mereka, harusnya Yeskiel yang lebih dominan. Tapi kali ini berbeda kasusnya. Bahkan di arah top lane, WD, Astaba Force, menjaga seorang Kiboy, gak terlalu worth it, menjaga seorang Ryota, Flicker for defensive. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx memilih untuk disengage. Wise decision. Bagus banget, mereka menggunakan waktu mereka nggak mau terlalu terburu-buru dari Onyx untuk memaksakan fight. Turret di area atas cukup tipis nyawanya sehingga itu menjadi target yang sangat-sangat besar untuk Onyx. Struktur bangunan belum ada yang hancur dan ya kedua tim ini masih tampaknya ya belum ada yang benar-benar memegang kendali Ji. Belum ada memegang kendali, tapi satu hal Gon. Aran ini biasanya kalau dia pakai Hilda, dia bukan pakai Forlaner. Dia ubah gameplay dia. Dia bisa bermain dengan flanking, distraction. Dia biasa mengganggu. Tapi kalau kita lihat dari tim Onyx dengan ada Harit, ada Hayabusa, dan juga ada Farsha, kayaknya dia nggak bisa terlalu lama nahan damage-nya, itu akan terlalu burst. Dan itu pasti akan membuat Aran akan jadi ATM nantinya. Nah itu yang harus mungkin diperhatikan oleh Aran. Struktur yang pertama tampaknya hancur, Kairi. Shadow Kill ke arah belakang dan Kairi! One point kill! Satu point kill atas Yeskiel. Terlalu mahal di saat mereka menuju ke arah Turtle. Yeskiel adalah mata para pasukan dari tim Liquid. Meanwhile dengan Avatar of Guardian for nothing. Kiboy menuju ke arah belakang dijemput oleh Tersabero tapi ejector membuat Kiboy terperangkap. Pertukaran 1 untuk 1 tetap gak worth it karena mereka kehilangan Yeskiel. Yeskiel itu gak bisa ditukar dengan sosok seorang Kiboy aja. Tapi untuk yang ngebuat mereka cukup worth it adalah 2 flicker yang keluar dari Widi dan juga Iron Shiki. Itu dia, sebuah miskalkulasi out of position dari Yeskiel-nya berhasil dimaksimalkan dan kali ini Turtle yang terakhir sudah di-setup. Favian, apakah dia bisa mendapatkan netral objektif karena Kairi sudah berada di posisi. Savero solo kill! Savero! One power situation berhasil didapatkan. Tapi Savero juga hampir saja ter-takedown. Membalikan kanan looking for double kill. Almost is never enough. And Aran still survive in the mid lane. Meanwhile, Goni take over dari sosok seorang Favian. Dengan distraction dilakukan oleh sosok seorang Savero. Dan Savero bahkan gak tumbang. Iron Shiki terpick up, tersolo kill. Bahkan Aran hampir saja. Ini gak worth it, Ji. Gak worth it Mereka total. dapetin Turtle, cuman kehilangan sosok 2 member dan salah satunya Iron Shiki. Tentunya memasuki ke arah mid game ini, Onyx sedikit lebih memegang kendali terlihat dari 2 struktur yang sudah berhasil didapatkan dan ekonomi sudah mulai berasa nih Ji. Hampir 2000. 2000 dengan item yang bisa kita menyaksikan kalau sosok dari seorang Kairi menuju Blade of Despair sebagai item keduanya. Ini akan membuat Yeskiel nggak bakal punya waktu banyak untuk bertahan. No flicker, no winter crown. Sekarang untuk winter sekalipun nggak bakal worth it. Dia harus enchantment talisman dulu. Dia harus punya damage dulu. Sedangkan untuk Kairi nge-reach ke arah belakang ini dengan sangat mudah. Nah itu tuh angle-angle-nya tentunya ya dengan Quad Shadow. Tapi kita perlu catat sih, Savero itu udah 2 item loh Ji. OTW Holy Crystal. Yes. Ini akan ada power spike yang lebih dalam lagi dari Onyx dan itu yang harus dijawab oleh tim Liquid. BOD sudah diamankan oleh Iron Shiki sehingga sebenarnya secara spike Beatrix ini juga sudah siap untuk memberikan damage. Tapi kalau ngomongin karena Beatrix ya, karena dia posisinya Ryota, flicker for offensive nampaknya adalah sebuah kesalahan besar. Membuat dia ter-take down dan bahkan 1 point kill yang cukup mahal. Menurut aku Iron Shiki memang untuk saat ini tidak bisa memiliki power teamfight yang besar seperti sosok dari seorang Savero. Tapi nanti di menit ke-12, menit ke-13, kalau targeting dari Onyx mereka nggak fokus ke arah Iron Shiki, itu akan jadi deliver damage yang mahal. Pertama, mereka dari Kiboy gak bakal bisa nahan damage dan kalau ngomongin Kiboy sendirian masuk, barterin oleh apa?
gak akan ada yang worth it sekalipun Lord. Apalagi Lord pertama. Iya, itu Kecuali dia. ya di atas menit 15. Satu Iron Shiki, Keyboy, tumbang, tukar Lord, it's okay. Worth it, dan 18 lah. Tapi WD ini juga harus memikirkan dan Aran terperangkap damage yang terlalu besar diberikan pada pasukan dari Team Onyx. Mereka berhasil di cancel terhadap Aran yang berhasil tertangkap di depan sana. Damage-nya masih belum cukup tapi Shadow Kill! Berarti karena Widdy, damage terlalu besar. Seperti sudah kita calculate, pertukaran Widdy kali ini tidak bisa dibendung kembali Kone. Tentunya dengan satu member yang sudah dihilangkan ini menjadi keuntungan untuk Onyx. Oh, Really Kone? Apakah mereka akan coba untuk menabrak? Ini gak worth it banget kalau misalnya 2 poin kill tumbang tapi Savero zoning out Favian dan Pure. Team fight kali ini totally dimenangkan oleh Onyx. Dominasi di arah Pit Lord. Feather Airstrike yang sangat-sangat menzoning ya. Feather Airstrike-nya itu menutup angle masuk dari tim Liquid. Timingnya benar-benar pas banget oleh Suns dan ya cukup nyaman untuk Kyrie mengamankan Lord yang pertama. Savero perlu di-note udah ada Holy Crystal, Ji. Holy Crystal. Malefic Roar untuk Kyrie juga. Malefic Roar untuk sosok seorang Hayabusa Goni. Ini jujur kalau nggak win of nature aku nggak tahu lagi apa yang bisa menyelamatkan Iron Shiki. Karena pertama magical damage sudah nggak bisa dibendung. Ya. Suns nge-reach-nya juga dari tadi ke arah belakang. Gitu sih positioningnya dan kita lihat akhirnya officially 3 turret pertama sudah hancur dan kita lihat Lord sudah march ke arah, sudah berjalan di area atas dan ya Onyx pelan-pelan tapi pasti tidak terlalu memaksakan fight juga dan mereka cukup disiplin. Tim Liquid begitu pula jawabannya, kita main di base aja, relakan semua struktur, yang penting base turretnya tidak tersentuh. Tapi ini akan memecahkan pasif ya. Untungnya kalau kita lihat sekarang, ini mereka mendapatkan Lord dan posisi yang owning di atas menit 11. Jadi nggak terlalu masalah ketika pasif mereka hancur. Dan kemudian Lord selanjutnya juga memang mereka akan kehilangan pasifnya juga. Tapi problem yang sangat berat adalah gimana caranya mereka mengejar posisi 5.000 gold. Sedangkan kondisi dari hero mereka sendiri bukan hero yang farming seorang diri. Beatrix gak akan bisa di laning seorang diri. Dia pasti akan take down. Yeskiel bukan clear up dengan sangat cepat. Rotasinya pelan. Aran, distraction jadi badan dan Favian. Oke, tapi jungle sosok seorang Suyo. Ketika ketemu Hayabusa one by one situation, itu chance-nya di late game atau mid game kecil kemungkinan untuk menang. 70-30 lah ya, tergantung item immortal ya, tinggal adu mekaniknya aja. Dan ya Onyx kali ini benar-benar terlihat memegang map, mungkin 70-30 map untuk Onyx kali ini dan ya 6.000 ekonomi. Tentunya ini cukup nyaman dan kita lihat juga Onyx ini nggak terburu-buru lagi. Mereka udah dapetin objektif, mereka nggak overextend. Karena mereka tahu ini yang bisa mengembalikan keadaan ini mereka sendiri. Kalau mereka terlalu, let's say, terlalu overextend, terlalu out of position, ini tentunya bisa dimaksimalkan. Dan terlihat Malefic Gun sudah berada di tangan Iron Shiki. Yes. Tapi masih tertinggal loh secara gold. It's okay, no problem. As long Iron Shiki bisa nge-deliver damage dari out of range Onyx itu nggak masalah. Dan sekarang malah menurut aku Onyx punya satu kelemahan yang dimana dari tadi udah terlihat. Kalau Ryota overcommit lagi, masuk terlalu depan dan Ryota ini bisa ter-take down, malah posisinya itu akan bisa membalikan keadaan. Ryota adalah peran penting kunci di saat mereka berebut di arah Lord ataupun Turtle. Ya, dengan Fist Crack-nya, momen-momen yang mungkin kita bisa melihat Ryota hit or miss. Yes. Nah, kalau Fist Crack-nya ini benar-benar hit, wah worth tentunya itu Onyx akan benar-benar ya aman. Lord fight-nya juga, tapi kita lihat second Lord yang kedua sudah hadir. Tim Liquid bagaimana angle-nya, apa call-nya? Mereka mundur defense atau kontes? Mereka pasti nunggu Yeskiel. Mata mereka ada di Yeskiel. Yeskiel sedikit terlambat mengeluarkan Astral Echo. Dan itu dia. Astral Echo terdeteksi. Widdy menjadi target utama Savero. Lihat ternyata Kyrie target utamanya. Dan no way. Take overlord by Favian. The power of retribution. Jatuh didapatkan. RSG memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya berposisi dari tim Liquid. Mereka harus kehilangan sosok seorang RSG dan juga Favian. Oh my god. Setidaknya at least 1 point kill masih bisa didapatkan. But Favian save the day for Liquid Indonesia. 3 tuker 2, namun Onyx mereka kehilangan Lordnya. Dan ya mereka harus defense terlebih dahulu namun Team Liquid. What a call. What a call. Mereka bilang oke, kita fight. Mereka pukul mundur Kyrie, angle-nya nggak dapet. Dan ya Lord dengan cukup aman Favian mendapatkan tanggung jawab seorang jungler. Terlihat dari Favian dan kita lihat offense kah atau mungkin ini Lord giveaway dari Team Liquid.
Kalau misalnya mereka biarkan Aran seorang diri tanpa cover ini kan bahaya. Aran akan coba dimakan oleh seorang Ryota. Xavero damage terlalu besar, tapi Astral Echo menjadi mata lagi untuk para pasukan dari Team Liquid. Coba dipukul mundur ke belakang, Yaskiel. Sun standby on position, tapi Kiboy itu juga harus mengkalkulate. Tapi Goni, itu yang udah gue bilang. Mereka akan tempur, mereka akan perang ketika mata mereka, yaitu Yaskiel udah ngebuka Astral Echo. Ya, benar. As long Yaskiel nggak buka Astral Echo, kalau mereka keluar dari persembunyian mereka, itu benar-benar gegabah. Dan terlihat Widhi pas ngelihat ada Kairi. Tahu Astral Echo? Iya, ada posisi Kairi di mana. Widhi langsung ngincer unstoppable force dan itu membuat posisi Kairi agak sedikit awkward, agak sedikit aneh. Dan itu yang membuat Lord juga cukup nyaman ya untuk Fabian mendapatkan kali ini posisi netral loh, Ji. Ya betul-betul banget, ini bisa dibalikin kembali keadaannya. Ya. Cuma yang tadi aku suka banget adalah Widhi. Dia ke arah Xavero unstoppable force, itu bukan untuk target, tapi untuk batu loncatan targetnya menuju ke arah Kairi. Lebih dekat dengan Kairi, dan Kairi gak expect akan hal tersebut. Quad Shadow terpaksa dikeluarkan tentunya ya. Mau gak mau, dan dia Quad Shadow di saat kondisi dia udah benar-benar terpencil banget di arah Pit Lord. Dia tergencet, udah gak ada posisi lagi untuk dia bisa selamat. Ya tentunya teman-teman 15 menit jalannya pertandingan. Tampaknya tim Liquid meskipun early game yang bisa dibilang kalah. Berat. Mereka berhasil menetralkan situasi. Kali ini 50-50 dari sisi map mungkin. Ya dari turret pun sudah berhasil diamankan. Tim Liquid senilai 5. Dan ya oke untuk kali ini. Tapi kalau kita ngelihat tim Liquid berhasil bayar hutang dengan Ya, sekian baik, lunas. ribu utangnya 5.000 bahkan sampai ke 6.000 tadi. Itu bagus banget. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan dari tim Liquid. Sekarang selama gak ada Astral Echo mereka gak boleh team fight. Ya. Dan kondisinya Onyx juga gak boleh barengan kayak tadi. Nah, harus ada sedikit mungkin formasi yang lebih lebar Kiboy. Kiboy unpredictable karena belakang Avatar Guardian for defensive. Sampai membalikan kembali ke ada Widhi menjadi target utama mendapatkan. Berikan for defensive dan Hayabusa. Shadow kill menuju ke arah belakang. Dan masih bisa menyelamatkan dirinya. Widhi tumbang di saat Lord muncul. Keuntungan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Sedikit miskalkulasi damage. Mereka all in, terlalu all in karena Kiboy. AOG cukup tenang dan dibalikin oleh Xavero. Feather Airstrike dan juga Kairi untuk eksekusi. Dan kali ini 5 lawan 4 lagi ketika Lord hadir. Xavero sih dari tadi tenang banget, tapi Feather Airstrike karena belakang target menuju ke arah sosok Sarbavian. Winterground mencoba menyelamatkan Sarbavian, tapi Kairi membalaskan dendam sebelumnya. Kehilangan sosok Iron Siki menjadi sebuah jawaban. Lord kali ini sudah dipastikan ada di tangan dari tim Onyx. Bahkan Kairi nggak segan-segan untuk mengeluarkan Retribution untuk membuat Aran ini tumbang. Lihat, Avatar of Guardian, masih ada Xavero di depan sana. Terperangkap dengan Unbreakable. Aran Immortality itu hanya akan sia-sia. Dan buying time tidak akan bisa membuat tim Liquid ID memperebutkan Lord yang ada di depan mata sosok seorang Kairi. Ya, sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan buying time dari seorang Aran. Namun dengan ini, sama seperti mungkin di Lord yang pertama Ji ceritanya. Di mana Onyx akan mendapatkan Lord. Tapi ingat, base turret hanya tersisa 3 dari tim Liquid. Tentunya ini bisa loh penetrasi. Karena buying time yang dilakukan Aran tanpa ada sosok Iron Siki, mereka bisa apa gue? Mereka nggak punya Galore damage. Yes, kill. Memang chance untuk bisa nge-steal ke arah Lord mungkin ada. Ya. Tapi itu kalau dia terlihat satu kali oleh sosok seorang Farsha, instant kill atau nggak minimal flicker itu udah bisa dikeluarkan. Minimal ya. Minimal banget. Minimal. Dan ini sebenarnya bahaya untuk tim Liquid. Karena kalau kita ngelihat spell, Sans ada flicker, Xavero ada flicker. Betul. Tentunya ini bisa digunakan untuk agresif atau mungkin defensif. Sementara tim Liquid masih on cooldown dari Iron Shikinya. Jadi ini ada sedikit keuntungan untuk Onyx. Apakah mereka bisa mendapatkan celahnya, itu yang menjadi pertanyaan. Karena Lord ini bisa end game Lord. Tapi tumbalnya nggak boleh Gatot Kaca. Nggak boleh. Harus Ryota. Ryota akan menjadi satu tumbal utama. Karena Gatot Kaca ini dia tuh bakal bisa banget nge-distraction ketika mereka udah terfokus karena Ryota. Tapi kalau Gatot yang masuk, kita nggak tahu Ryota bakal masuknya momentumnya tepat atau tidak terhadap Fishcracker. Dan ini adalah momentum yang ditunggu dari tim Onyx. Pada restek dikeluarkan, sama Force karena belakang dapatkan. Force yang menjadi target utama. Avatar of God dia mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Mundur ke belakang semua jawaban, tapi Kairi melihat Aran. One by one situation kayaknya nggak worth it untuk sosok seorang Aran mengejar Kairi. Hanya buying time. Dan kalau buying time ini terjadi, dengan adanya Super Minion bergerak di 2 lane yang berbeda, mereka akan kehilangan 2 turret. Dan the best yang bisa dilakukan Onyx adalah mendapatkan 1 turret. The best thing. Karena benar-benar defensif dari tim Liquid ini benar-benar sangat kuat. Gila itu nggak expect sih tim Liquid yang malah agresif loh Ji. Malah
Suns gak sempet ngeluarin flicker, udah di take down. Dan kali ini Onyx yang agak sedikit mungkin harus terpukul mundur. Yes. Meskipun mereka yang tadinya on paper mereka yang harusnya melakukan offense. Dan mungkin kita sedikit item check, wow Oracle loh. Jadi Xavero jual sepatu, beli Oracle. Dia tahu mungkin ada shielding, ada flicker yang mungkin dia bisa. Tentunya tambahan regenerasi yang mungkin bisa membunangkan fight. Tapi itu dia tadi aku sempat bilang ke Goni. Kalau misalnya Ryota nggak make a move, ini berat loh Gon buat dia. Dia benar-benar harus make a move. Karena dia tumbanya, kalau terlambat kayak tadi, Kiboy mau nggak mau dia akan keluarin avatar of dia. Either itu defensif, ataupun itu akan menjadi ofensif. Jadi akan kebuang ultimate dari Kiboy. Tapi kalau Ryota dengan sekarang dia apalagi udah punya Winter Crown, buying time-nya lama banget. Pertama dia bisa loncat, dia fist break, dia punya Winter. Dan ketika semua fokus ke arah Ryota, Kiboy pasti akan targetin ke arah Iron Shiki. Dan di sini adalah momen penting Iron Shiki harus jaga jarak. Jangan sampai kelihatan oleh Kiboy. Ya, dan ngomong-ngomong soal Iron Shiki udah ada New Wind of Nature juga di tangan. Jadi ada sedikit sustainability, invincibility lah ketika melawan physical damage. Setidaknya nggak takut lawan Kairi ya. Itu dia, tapi itu dia garis bawah physical damage. Kalau Xavero yang loncatin ke arah Beatrice ini tetap bahaya. Positioning, timing masih menjadi kunci untuk tim Liquid. Oke, harusnya tim Onyx tahu belum ada Astral Echo, mereka tidak boleh berbarengan. Oke, langsung ada position yang dibuka oleh seorang Kiboy dengan adanya Conceal. Menuju ke backline, dibalaskan dan itu dia genderang perang untuk para pasukan dari tim Liquid. Oh my God, Son! Hilang, Widhi, again and again. Aran kembali lagi dengan biasa menjadi distraction untuk para pasukan dari tim Onyx supaya tidak ada yang bisa maju ke depan. Pertempuran kali ini 4/5 Goni. Cuma 4/5 dengan tidak adanya sword skill. Dan juga utility yang dimiliki dari tim Liquid. Apakah mereka masih mau team fight? Jujur aja kalau gue jadi tim Liquid, gue akan benerin laning gue. Itu dulu ya. Gue akan benerin laning gue akan siap untuk main ke arah rumput lagi. Fabian nge-flanking. Jadi siapapun yang out of position bisa di take down. Makanya mereka pun tapi pelan-pelan. Xavero menjadi target utama dengan adanya sosok dari Venom Red. Shutdown dimiliki dari para pasukan dari Team Liquid ini. No Xavero, no party. Kairi fans everybody juga gak akan mampu untuk bisa masuk ke dalam. Dan kalau Kiboy masuk dengan Avatar of Guardian, ini akan membuang immortalnya saja. Dan take over dari Team Liquid. Membengkek para pasukan dari tim Onyx. Wow, baku hantam antara tim Liquid dan juga Onyx. Belum selesai teman-teman, 22 menitan baru saja tim Liquid. Mereka mendapatkan Lord. Ini tentunya adalah keuntungan Onyx. Mereka kalau nggak cepet-cepet recover, ini malah mereka yang bisa terancam base-nya. Ya, Ryota harus siapin dirinya. Gak boleh lagi Suns jadi target utama. Minimal, kalau ada Unstoppable Force ke arah belakang, kalau Ryota bisa dapetin backline dari tim Liquid, sama-sama gak ada follow up damage. At least Suns selamat. Tapi dari tadi yang kulihat, Venom S-Strike-nya dari Suns ketika keluar, itu memancing Widhi untuk Unstoppable Force dan Iron Shiki. Apapun yang terjadi, Benetrace pasti ke target di mana target itu dilempar oleh Widhi. Itu dia, 2 kali fight yang penting Widhi berhasil mendapatkan Suns. Mestinya sekarang Onyx lebih berhati-hati lagi, Suns sendiri juga harus lebih berhati-hati lagi. Tinggal nge-covernya aja sih. Karena tentunya kalau Suns posisi defense ini tertangkap lagi, ini akan membuat base dari Onyx cukup terekspos. Tapi masalahnya dengan Lordnya di delay, Lordnya di relay supaya lebih lama lagi, membuat Widhi punya flicker. Widhi available dengan flickernya saat ini, Suns akan menjadi target utama. Kairi benar-benar harus ngirit buat Shadow-nya. Kalau nggak bahaya. Udah. Kalau nggak bahaya dan pelan-pelan lagi, Twilight Armor bahkan lebih tidak bisa di burst lagi. Di arah top lane, perpasukan dari tim Liquid bakal bersama dengan Laut menuju ke arah Bastard dari tim Onyx. Kiboy dan ternyata Xavero tahu akan hal tersebut. Gagal untuk melakukan Xavero. Pedestrian ke arah belakang, tapi 2 Bastard sudah hilang. Free dari seorang Iron Shiki. Dan perpasukan tim Onyx kehilangan base-nya. Liquid! What the epic comeback from Team Liquid Indonesia. The Cavalry, Team Liquid. Mereka berhasil mengamankan poin pertama di Best of 5 kali ini dengan tenang. Dengan kenyamanan juga.